Oke, kemudian ini adalah hal yang paling penting dalam apply beasiswa S, yaitu bagaimana sih cara menulis esai yang baik dan bagaimana cara agar bisa lolos interview. Mari kita bahas satu-satu. Untuk esai, biasanya teman-teman akan diminta untuk menjawab 4 pertanyaan. Setiap pertanyaannya yaitu teman-teman dibatasi untuk menjawab dengan 2000 karakter atau kurang lebih 300 sampai 400 kata. Jadi esainya ini menurut aku termasuk esai yang sangat singkat dan lumayan menantang karena teman-teman tidak bisa banyak bertele-tele. Tapi teman-teman harus sangat spesifik dan juga bisa menjabarkan setiap poin-poin motivasi dan juga rencana teman-teman ke depan. Kunci dari penulisan esai buat aku ada 3 hal. Yang pertama, be specific. Teman-teman harus memastikan bahwa motivasi teman-teman itu jelas. Mengapa sih teman-teman ingin melanjutkan perkuliahan S2? Kenapa pengen ke universitas yang dituju? Kenapa pengen mengambil course tersebut? Untuk itu, penting banget buat teman-teman melakukan research ke website setiap ini yang dituju. Dan yang paling penting adalah teman-teman harus tahu nih kenapa atau apa yang menjadi isu atau concern teman-teman yang membuat teman-teman ingin belajar lebih lagi, lebih dalam dan lebih deep di setiap jurusan yang ingin dituju. Yang kedua, be real. Akan ada beberapa pertanyaan yang meminta teman-teman untuk menjelaskan apa sih yang sudah teman-teman pernah lakukan. Nah, di sini teman-teman perlu memberikan contoh yang nyata dan dijabarkan teman-teman pengalaman teman-teman sebelumnya untuk meyakinkan penilai bahwa teman-teman itu dapat dipercaya dan memiliki integritas terhadap goal yang ingin dicapai. Salah satu metode untuk menjawab pertanyaan ini bisa juga menggunakan STAR method atau esai yang dijabarkan dengan memberikan situation, task, action, dan result dalam menulis. Yang ketiga yaitu be practical. Dalam menyampaikan planning teman-teman ke depan, setelah teman-teman kembali dari studi, teman-teman perlu sepraktikal mungkin menjabarkan apa aja yang akan dilakukan. Tidak perlu muluk-muluk, nggak perlu memberikan goals atau visi yang terlalu jauh. Bisa juga menyampaikan short term planning teman-teman, kayak misalnya 1 tahun atau 2 tahun setelah selesai S2 atau S3 apa yang mau dilakukan. Jadi ingat, yang pertama be spesifik, yang kedua be real, yang ketiga be practical. Selanjutnya interview. Proses interview akan berlangsung selama 30 sampai 60 menit. Ada 2 interviewers biasanya. Yang pertama perwakilan dari Australia dan yang kedua perwakilan dari Indonesia. Nah, pertanyaannya itu akan seputar basic information yang telah kalian input atau upload ke application form dan juga mengenai future plans dan goals kalian serta contribution ke Indonesia. Nah, tips aku untuk bisa memantapkan diri datang ke interview adalah yang pertama, know yourself. Semalam sebelum interview, waktu itu aku mencoba untuk membaca kembali apa yang sudah aku tulis. Kemudian aku mencoba untuk question myself, why? Kenapa sih aku benar-benar pengen apply beasiswa ini? Kenapa aku pengen apply S2? Kemudian kenapa sih aku mau apply ke specific university dan course yang aku ingin pelajari. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena kamu harus meyakinkan diri kamu nih sebelum kamu tampil di depan interviewer untuk meyakinkan orang lain. Yang kedua, be confident. Nah, teman-teman, kalau sampai teman-teman sudah ada dalam tahap interview, udah pasti teman-teman punya nilai plus tersendiri, kan? Kemudian teman-teman sudah shortlisted dari ribuan applicants yang memasukkan application form mereka. So you have to be proud of yourself. Jadi untuk mengurangi nervous, teman-teman bisa misalnya latihan di depan kaca, kemudian latihan misalnya memperkenalkan diri, kemudian menceritakan lagi apa yang teman-teman tulis dan apa yang menjadi plan-plan teman-teman ke depan. Terus teman-teman juga bisa ikut bimbingan-bimbingan untuk mempersiapkan interview dan memantapkan skill interview teman-teman lewat program-program seperti yang ada di Scholars. Yang ketiga yaitu rewrite your essay. Nah, selama interview kami bahas kembali nih apa yang teman-teman tulis lewat essay. Teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi ide teman-teman, motivasi teman-teman itu dipertanggungjawabkan secara lisan. Untuk itu penting banget teman-teman harus membaca kembali essay teman-teman.
Dan yang terakhir adalah hal-hal yang sifatnya teknis, seperti teman-teman harus pastikan teman-teman show up on time, kemudian dress comfortably, nggak usah terlalu berlebihan, yang penting teman-teman nyaman. Dan selama interview kalau bisa hindari kata mungkin atau maybe saat teman-teman menyampaikan pendapat, karena kata mungkin atau maybe itu mengurangi kepercayaan diri dan mengurangi kepastian gitu dalam menyampaikan apa yang menjadi ide teman-teman. Alright, so this is a cool facts about AAS. Hal yang menarik yang pertama adalah untuk apply ini teman-teman tidak ada batasan usia. Jadi mau teman-teman nggak perlu khawatir udah umur berapapun, teman-teman bisa apply dan mencoba beasiswa ini. Yang kedua, tidak ada maksimal reapplication, atau saat teman-teman udah apply tahun ini misalnya, kemudian teman-teman gagal, nggak ada maksimal apply berapa kali setelah gagal. Jadi teman-teman bisa selalu mencoba, asalkan teman-teman tidak give up. Fun fact, aku lolos di beasiswa ini setelah aku mencoba kedua kalinya. So, keep going. Kemudian aku mau cerita sedikit nih bagaimana sih pengalaman selama aku berkuliah di Australia. Yang pertama, highlight aku adalah global networking. Aku sangat seneng banget nih bisa ada di tengah-tengah kayak di kelas di tengah-tengah international students, dan menurut aku itu adalah salah satu alasan kenapa sih pentingnya kita belajar atau kita bersekolah di luar negeri adalah untuk membangun networking tentunya, karena teman-teman di kelas teman-teman akan lebih banyak ada dalam proses diskusi bersama dengan student-student lainnya, baik yang student dari local Australia maupun student dari beberapa negara di dunia. Jadi proses belajar mengajar itu biasanya di Australia education sistemnya adalah bukan cuma satu arah, tapi akan ada banyak sesi-sesi di mana setiap student di-encourage untuk ada dalam diskusi, dan setiap kali diskusi kita perlu untuk menyampaikan apa yang menjadi ide kita, atau bahkan kita juga bisa sharing pengalaman dan dapatkan pengalaman dari student-student lainnya. Nah, menurut aku ini adalah precious experience ever. Kenapa? Karena student-student yang datang bersekolah untuk master itu biasanya mereka adalah professionals yang sudah punya pengalaman kerja. Jadi saat kita berdiskusi atau bertukar pikiran di kelas, menarik banget nih karena kita bisa belajar dari pengalaman profesional mereka. Seperti itu. Aku juga waktu itu join beberapa International Students Association, di mana aku bisa ketemu dari teman-teman lintas jurusan, kemudian belajar tentang negara mereka dan belajar tentang research mereka, apa yang sedang mereka pelajari, dan apa yang menjadi motivasi dan goalsnya mereka saat mereka selesai bersekolah nanti. Kemudian pengalaman internship aku adalah one of the most incredible experience saat aku berkuliah di Australia. Puji Tuhan, aku dapat kesempatan untuk magang atau internship di salah satu chains-nya Accor di Qantas Lounges di Perth Airport. Nah, dan waktu itu jurusan aku adalah Masters of Human Resources and Employment Relations. Aku dapat kesempatan untuk magang langsung di Departemen Talent and Culture atau Departemen HR-nya. Nah, buat aku ini pengalaman yang sangat berharga banget karena aku bisa merasakan hands-on experience bekerja dengan professionals di bidang hospitality, mengurus HR, dan aku juga bisa mempraktekkan apa yang telah aku pelajari. Nah, menurut aku ini adalah sebuah pengalaman yang penting, dan kalau aku sarankan untuk teman-teman saat teman-teman mengambil S2 juga, kalau bisa cari sekolah atau uni yang menyediakan program internship. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari selama kita berinternship itu akan sangat dipakai saat kita udah kembali ke Indonesia, dalam hal melihat bagaimana misalnya di corporate mereka menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana mereka menghandle ya. Kalau buat aku waktu itu karena Australia itu merupakan sebuah negara yang global dan sangat multicultural, jadi aku punya kesempatan untuk handle beberapa employees dari berbagai background culture yang berbeda, dan menurut aku inilah salah satu pengalaman yang bisa membedakan juga internship di Indonesia dan juga internship di Australia itu sendiri. Nah, dan yang terakhir adalah
Udah pasti pengalaman traveling saat teman-teman berkuliah di Australia, udah pasti teman-teman ingin dong bukan cuman belajar saja tapi juga melihat keindahan alam di sana. Dan kebetulan Western Australia itu punya banyak sekali tourism destination yang kita bisa road trip, kemudian yang gampang sekali dijangkau. Aku punya beberapa pengalaman juga seperti hiking dan juga mengunjungi site-site yang menarik di sana. Ketemu juga hewan-hewan yang khas Australia seperti kangaroo ataupun koala. Nah, jadi bagaimana teman-teman, tertarik nggak untuk daftar AS tahun ini ataupun tahun depan? Boleh banget teman-teman. Jujur, aku dulu waktu saat aku apply itu, aku lumayan solo fighter. Jadi aku nggak punya siapapun yang kayak lumayan membantu aku untuk bagaimana sih cara penulisan esai, kemudian bagaimana cara mempersiapkan untuk interview, bahkan untuk mempersiapkan dokumen yang menurut aku harus lengkap seperti itu. Nah, tapi sekarang teman-teman bisa banget nih untuk dapat bimbingan langsung dari para alumni awardee, bukan cuma AS tapi juga beberapa beasiswa lain yang mungkin menjadi target teman-teman atau incaran teman-teman melalui bimbingan-bimbingan yang disediakan oleh Scoters. Nah, salah satunya adalah Study Abroad Academy atau bimbingan untuk kuliah ke luar negeri, di mana teman-teman akan dapat mentor yang teman-teman punya sesi one-on-one langsung untuk tanya-tanya nih soal mulai dari awal teman-teman misalnya brainstorm untuk mencari uni mana yang mau teman-teman tuju, sampai jenis beasiswa apa aja yang teman-teman bisa apply. Kemudian saat mempersiapkan beasiswa tersebut, mulai dari dokumen, penulisan esai, bahkan sampai interviewnya, teman-teman bisa dibimbing oleh mentor. Kebetulan aku merupakan salah satu mentor di Scoters dan aku punya pengalaman yang seru banget dengan para student yang mau apply ke luar negeri. Mereka semua sangat antusias banget dan mereka sangat terbantu karena proses bimbingan yang dilakukan ini sangat intensif dan one-on-one dan sangat spesifik buat teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh banget untuk cek programnya dan bagaimana cara daftarnya, kemudian biayanya, semua ada di website scoters.com. See you in the session maybe. Alright.